Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, mari kita dengarkan ceramah kunci yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus berkenan membuka kegiatan secara resmi. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang buka. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Suhaili Hussein Datuk Muda SH. Jadi Datuk juga ya, sama dengan saya. Selaku Ketua Harian Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia atau Lemtari, Ibu PLT Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ibu Elis, para pengurus pusat maupun daerah Lemtari, para pejabat struktural maupun fungsional, kepanitraan dan kesekjenan Mahkamah Konstitusi, para peserta yang saya banggakan. Marilah pertama-tama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara PHPU tahun 2024 bagi Bapak Ibu pengurus dan anggota serta pemangku adat yang tergabung dalam Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia atau Lemtari dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Harian tadi, akan melaksanakan musyawarah ya, raker rapat kerja tingkat nasional ya. Memang Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Harian tadi. Memang salah satu yang belum mendapat perhatian penuh yaitu masalah adat tadi ya. Padahal adat itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jarang kita dengar apabila ada seorang insan, seorang hamba Tuhan, atau seorang anak oleh ibu dan bapaknya dikatakan kamu ini tidak berbudaya. Biasanya kamu ini tidak beradat. Nah itu memang betul tuh, adat sopan santun terkait di dalamnya itu secara global ya budaya, tapi intinya itu adalah adat ya, yang masing-masing daerah mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Di Indonesia saja ya, misalnya adat Sumatera ya, adat terutama Sumatera Barat yang kebetulan saya juga udah dinobatkan tadi, udah disebut oleh Ibu Lis dan MC. Saya sendiri nggak hafal tuh saking panjangnya, karena gabungan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Nah, itu suatu penghargaan. Jadi adat itu kedudukannya ya sangat tinggi. Nah apalagi organisasinya sendiri
yang disebut Lentari, ya, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Indonesia. Nah, inilah indahnya Indonesia. Indonesia ini secara tidak langsung, ya, kalau dalam Islam itu Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah memulai dalam ayat ini bukan ya ayyuhal mu'minun, hai orang-orang beriman, atau ya hayyuhal muslimun, hai orang-orang muslim yang beragama Islam. Tetapi Allah menyapa dalam ayat ini dengan ya ayyuhan nas, hai manusia. Manusia itu ya siapa saja, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kewarganegaraannya, seluruh umat manusia di bumi. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya aku menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ini kaitannya dengan tiap suku ada adat. Misalnya kalau di Sumatera Barat, ya, adat bersandikan sara, kan? Sara bersandikan kitabullah. Masih ada, tiap-tiap daerah punya moto sendiri-sendiri terkait dengan adat. Mengapa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Dijawab sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, coba bayangkan dalam ruangan ini saja. Tadi peserta sekitar 150 disampaikan oleh Ibu PLT Kapusdik. Ya, mungkin ada juga dari NTB, ada dari NTB. Nah, itu NTB. NTB-nya di mana? Di Lombok. Hah? Oh, Bima malah. Iya. Hah? Di Lombok, ya, itu Lombok. Jadi semua. Jadi apa yang dilakukan oleh Lentari saat ini itu perwujudan dari ayat Allah tadi, surat Al-Hujurat ayat 13. Begitu juga bangsa-bangsa di dunia. Diciptakan bukan untuk bermusuh-musuhan, bukan untuk saling menyerang, berperang, tetapi tadi lita'arafu, saling kenal mengenal, saling menyambung silaturahmi atau silaturahim di antara sesama manusia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi apa yang dilaksanakan pada sore ini, melaksanakan hablum minan nas. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tadi sepintas Ibu Kapusdik sudah menyampaikan keberadaan MK. Memang kalau dilihat dari
Konstitusi, khususnya pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD 1945. Kewenangan dan kekuasaan, sebenarnya istilahnya kewajiban, tetapi ya bisa dikatakan kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu hampir meliputi seluk-beluk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita lihat pasal 24, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Jadi Mahkamah Konstitusi sekali mengetukkan palu, tidak ada upaya hukum lagi. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan A, yang nggak ada siapapun yang berada di Republik ini, termasuk Presiden, pembuat undang-undang bersama DPR, ya termasuk Lemtari tentunya, siapapun warga negara Indonesia. Tetapi tadi juga ada disinggung bahwa Lemtari itu ya masyarakat hukum adat, itu diakui keberadaannya. Walaupun tadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Harian, belum sepenuhnya mendapat perhatian dari negara, pemerintah. Tapi insya Allah dengan adanya Lemtari ini dan sekarang sudah mulai aktif. Jadi tahun 2017 itu sudah pernah di sini ya Pak Ketua ya. Ya saya juga lupa-lupa ingat dulu. Ya waktu itu saya belum ketua ya. Belum ketua MK, masih wakil saya waktu itu. Ya memang perjuangan itu memerlukan waktu, memerlukan pengorbanan. Tapi yakinlah tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Sudah berjuang, kemudian berdoa, pasrah. Kita yakin dengan janji Allah, kalau dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku berikan. Jadi bukan hanya ketua harian, berdoa seluruh anggota yang ada di ruangan ini, dan seluruh anggota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berapa orang yang mendoakan, insya Allah akan terkabul. Dan ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Hujurat ayat 13 dalam Al-Quran, saya yakin dalam semua kitab suci pasti ada. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan untuk saling bermusuhan, tidak ada. Semua mengajarkan untuk saling mengenal hubungan baik antara sesama manusia. Nah, kembali kepada kekuasaan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tadi sekali mengetukkan palu, maka tidak ada upaya hukum lain. Terhadap apa? Ada 4. 1, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, itu kewenangan. Bayangkan produk Presiden berserta pembantu-pembantunya, para menteri, dirjen, dan sebagainya. Bersama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang anggota 575 orang. Dan insya Allah nanti tahun 2024, pemilu serentak, anggotanya jadi 580 karena ada penambahan daerah otonomi baru. Jadi ketika ada seorang warga negara atau sekumpulan masyarakat hukum adat dijamin punya hak konstitusional untuk mengajukan uji materi. Kalau ada undang-undang yang sekiranya dalam pasal dari undang-undang itu
atau bukan pasal, hanya frasa saja, artinya hanya 2 kata, atau bisa karena hanya 1 kata, merugikan masyarakat hukum adat secara organisasi atau secara bersama, atau ada salah seorang anggota masyarakat hukum adat yang merasa dari undang-undang yang dilahirkan oleh Presiden bersama DPR ada pasal, ada frasa, ada kata yang merugikan hak konstitusionalnya, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya, ini, antara Presiden ada sengketa dengan Mahkamah Agung, tiba-tiba saja Presiden mengeluarkan putusan tentang perkara kasasi. Kata Presiden, nah ini kewenangan Presiden untuk mengeluarkan putusan kasasi terhadap terhadap sebuah perkara di tingkat banding. Kata Mahkamah Agung, lah itu kewenangan kami menurut Undang-Undang Dasar. Nah, terjadi silang pendapat, silang sengketa antara Presiden dan Mahkamah Agung. Tempat penyelesaiannya adalah di Mahkamah Konstitusi. Begitu dibawa, diuji ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi ya, berpatokan kepada Undang-Undang Dasar, melihat pasal 24A. Pasal 24A itu mengatur kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung antara lain adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi batu ujinya itu undang-undang. Kalau Mahkamah Konstitusi tadi mengujinya, alat ujinya atau batu ujinya itu Undang-Undang Dasar. Jadi ada 2 kewenangan Mahkamah Agung, memutus sengketa atau perkara kasasi terhadap semua putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Militer. Lalu Mahkamah Konstitusi melihat, membandingkan dengan pasal 24A, lalu memutuskan bahwa yang benar adalah Mahkamah Agung. Jadi memutus perkara kasasi bukan kewenangan Presiden. Begitu juga kalau terjadi sengketa antara DPR dengan Presiden, atau antara BPK, semua lembaga tinggi, lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka yang berwenang untuk memutuskan atau menentukan siapa sebenarnya yang punya kewenangan itu Mahkamah Konstitusi. Bisa juga antara Komisi Yudisial misalnya dengan Mahkamah Agung, BPK misalnya dengan DPR, dan seterusnya. Lalu kewenangan yang ketiga, nah ini mudah-mudahan juga tidak akan pernah terjadi. Ya kalau memang terpaksa, ya mau tidak mau harus dilakukan, yaitu membubarkan partai politik. Nah ini, siapapun ataupun partai apapun, apakah partai koalisi pemerintah, partai oposisi, kalau ada melanggar konstitusi atau ada dalam anggaran dasarnya misalnya memuat hal-hal yang bertentangan dengan dasar negara, menganut ajas
Marxisme, Leninisme, dan sebagainya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka lembaga yang berwenang atau yang berhak untuk membubarkan partai politik, ya partai politik apa saja, mau PDIP, Golkar, Gerindra, yang punya perwakilan di DPR atau partai yang non parlemen misalnya, ketika memuat ajaran atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka yang berwenang untuk membubarkan partai politik tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kewenangan yang kelima ini yang menjadi topik BIMTEK sekarang, yaitu memutus sengketa hasil pemilihan umum, baik pilpres, pileg, ya pileg itu pemilihan legislatif, ya DPR, DPRD 1, DPRD 2, kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, atau sengketa hasil pilkada, ya, pemilu kada, ya, baik untuk gubernur, bupati, wali kota. Itu 4 kewenangan. Kemudian apa kewajiban tadi saya sudah sebut, ada 4 kewenangan, 1 kewajiban, yaitu memutus pendapat DPR. Nah, ini terkait dengan istilah yang sering kita dengar, yaitu impeachment. Pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau dulu kewenangan ini berada di lembaga tinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi begitu reformasi, maka kewenangan itu beralih ke Mahkamah Konstitusi setelah lahir Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Hadirin para peserta yang saya muliakan, bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusdik MK hari ini bertujuan untuk mensukseskan seluruh tahapan pemilu yang menjadi hajat nasional untuk kepentingan kita bersama. Sebagaimana kita ketahui, sengketa hasil pemilu merupakan babak akhir dari tahapan proses pemilu nasional yang akan diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Jadi sekitar 10 bulan lagi, nggak sampai setahun. Penyelenggaraan bimbingan teknis ini menjadi sangat penting untuk diselenggarakan mengingat alokasi waktu persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh undang-undang sangat terbatas. Ya, siapa tahu, dan saya yakin di antara Bapak Ibu ini ada nanti yang calon bupati atau calon gubernur, atau paling tidak ya calon legislatif baik untuk pusat maupun provinsi atau kabupaten kota. Ya coba harus aktif, ini ketua Lemkar ini harus mendorong nih anak buah supaya bisa duduk di lembaga perwakilan atau di eksekutif. Mengapa? Nah, saya dorong ini supaya perjuangan tadi untuk diakui Lemtari tadi, gitu, diakui sih secara formal, tetapi artinya seperti yang diharapkan oleh Pak Ketua tadi. Ya tentu kalau ada yang duduk di DPR, misalnya ada Komisi 2 tentang pemerintahan daerah, bisa dimasukkan, diselipkan. Saya yakin banyak tokoh dan dari aura yang nampak di wajah Bapak Ibu ini memberi harapan besar
untuk kemajuan Lentari. Pelaksanaan BIMTEK PHPU ini merupakan bagian dari ikhtiar MK untuk menerapkan prinsip fair trial. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan dalam PHPU telah dijadwalkan dan dilibatkan dalam kegiatan ini. Berbagai pemangku kepentingan tersebut adalah KPU, Bawaslu, partai politik peserta pemilu, profesi advokat, para dosen, fakultas hukum, hingga perkumpulan masyarakat adat pada hari ini yang diikuti oleh Lentari. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan BIMTEK PHPU ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk mensukseskan pemilu serentak yang akan digelar untuk kedua kalinya. Jadi ini yang kedua tahun 2024. Pemilihan umum adalah mekanisme konstitusional bagi rakyat untuk melakukan suksesi kepemimpinan nasional secara periodik. Mekanisme pemilu merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai sebuah negara demokrasi. Tanpa pemilu, maka tidak ada demokrasi. Dan tanpa demokrasi, maka tidak ada kedaulatan rakyat dalam proses bernegara. Oleh karena itulah, mengapa proses dalam pemilu dikatakan sebagai pesta demokrasi? Karena di dalam proses pemilulah rakyat didudukan pada tempat yang mulia untuk menentukan nasib perjalanan bangsa dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya di eksekutif dan para wakilnya di lembaga legislatif. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ini ternyata, nah ini, di Lauhil Mahfud sudah tercatat bahwa ada yang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi anggota DPR. Kita tidak tahu. Konon 50 tahun seorang anak Adam lahir ke bumi ini sudah ada di Lauhil Mahfud. Bapak kita ini ternyata menjadi ketua Lentari. Itu sudah tercatat dulu rupanya. Ya sama. Ternyata Anwar Usman yang berdiri di depan Bapak Ibu juga sudah tercatat di Lauhil Mahfud rupanya dulu. Sama Bapak Ibu juga nanti. Ya mudah-mudahan kalau saja bisa dicek di Lauhil Mahfud itu bisa kita tahu. Tapi kalau Allah memberitahu terlebih dahulu, maka kita tidak akan berusaha, tidak akan berjuang. Padahal Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang, nasib sebuah kaum, atau nasib sebuah lembaga termasuk Lentari, kecuali lembaga itu, kecuali bangsa itu, kecuali orang itu merubah dirinya sendiri. Jadi yakin nama kita udah di sana, ada di Lauhil Mahfud, tetapi kita harus tetap berusaha. Nah itu kalau sudah ada, kita udah berusaha, ya itu takdir kita nanti untuk jadi apa gitu. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang berbahagia, demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sejak Indonesia merdeka, beberapa sistem pemilu dan demokrasi telah diterapkan. Namun, tentulah sistem tersebut harus diperbaharui dan dievaluasi sesuai dengan zamannya. Dahulu, pasca Indonesia merdeka,
pelaksanaan demokrasi dan pemilu yang mendapat pujian baik dari masyarakat nasional maupun internasional adalah pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu tersebut mendapat pujian karena dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan, meski pemilu tersebut merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan setelah Indonesia merdeka. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, coba bayangkan pemilu pertama waktu itu setelah Indonesia merdeka diikuti oleh 172 partai politik. Luar biasa. Tapi luar biasa. Berjalan transparan, jujur, adil, dan mendapat pujian dari masyarakat internasional. Namun pada pemilu 1995, demokrasi dan pemilu seolah hanya rutinitas belaka yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kalender ketatanegaraan yang ada. Jadi setelah pemilu 1955, ya kita rasakan. Coba bayangkan bagaimana jumlah partai politik 172, tapi luar biasa pelaksanaannya. Dan itu hanya terjadi sekali, yaitu pada tahun 1955 itu. Pelaksanaannya luar biasa. Bahkan banyak pendapat dan ahli yang mengatakan bahwa demokrasi yang berjalan pasca pemilu 1955, setelah pemilu 1955, bersifat lip service semata. Ini kata sebagian pengamat. Hanya sekedar memenuhi syarat sebagai untuk disebut sebagai sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi proses demokrasi dan pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya, dilakukanlah perubahan UUD 1945 yang mengambil momentum setelah dilakukannya reformasi pada tahun 1998. Pemilihan umum yang kita jalani saat ini merupakan bagian dari konsekuensi anutan paham sistem demokrasi dan nomokrasi yang menjadi paradigma konstitusi kita, UUD 1945. Paradigma inilah yang kemudian memberikan label kepada negara kita sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi atau negara hukum yang demokratis, Rechtsstaat. Paradigma ini menjadi pilihan ketika perubahan UUD 1945 dilakukan, yaitu dengan menempatkan prinsip nomokrasi di samping demokrasi. Perubahan paradigma ini merupakan upaya untuk mengoreksi kekurangan sistem demokrasi yang telah dijalani bangsa Indonesia di masa lalu. Sebagaimana adagium yang sering kita dengar, demokrasi tanpa hukum akan melahirkan anarki dan hukum tanpa demokrasi akan menciptakan tirani. Jadi coba bayangkan kalau nggak ada aturan. Memang untuk mengeluarkan pendapat, untuk demonstrasi dan sebagainya, itu diajami dalam konstitusi. Tapi ada koridornya, ada hukumnya. Jadi mengeluarkan pendapat itu makna dari sebuah demokrasi. Tetapi ada hukum yang mengatur. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Maka disebut negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Sebaliknya, ya, bayangkan kalau saja hukum itu tidak diciptakan secara demokrasi, maka akan terjadi tirani. Ya, hukum bisa melaksanakan apa saja tanpa ada demokrasi. Nah itulah kenapa MK itu diadakan, untuk menilai apakah produk Presiden dan DPR tadi melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia. Maka jika ada warga negara termasuk Lemtari
merasa ada haknya yang dilanggar oleh konstitusi, tempatnya untuk menguji adalah di Mahkamah Konstitusi. Hadirin yang saya hormati, pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang, tantangan yang kita hadapi tentu lebih besar, baik dari kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kuantitas, setidaknya akibat bertambahnya jumlah provinsi yang semula, tadi saya sudah singgung, dari 34 provinsi menjadi 38 provinsi, karena terdapat pemekaran 4 provinsi. Tentu akan menambah pula jumlah dapil atau daerah pemilihan yang akan menjadi wilayah perebutan kursi atau suara bagi para calon anggota legislatif maupun eksekutif. Karena dapil merupakan wilayah battlefield bagi perebutan suara, begitu pula halnya dari sisi jumlah peserta pemilu, dari yang semula terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh, saat ini menjadi 18 parpol nasional dan 6 partai lokal Aceh. Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan kegiatan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata bergantung kepada MK saja, melainkan juga bergantung kepada berbagai pihak terkait. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan secara khusus kepada pengurus dan anggota Lemtari bahwa eksistensi dan pengakuan negara atas hak masyarakat adat merupakan bagian penting dari keseluruhan proses demokrasi yang substantif. Untuk itulah BIMTEK ini digelar oleh MK bekerja sama dengan Lemtari dengan harapan agar terbangun sinergitas dan harmonisasi antar penyelenggara negara dengan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan amanat UUD 1945 dalam rangka membangun negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Besar harapan kami agar para peserta diklat atau BIMTEK dan kita semua dapat sama-sama mengawal proses demokrasi dalam pemilihan umum serentak yang akan kita jalani tahun 2024 mendatang demi terselenggaranya pemilu yang berjalan secara demokratis dan sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku atau berjalan. Saya tidak mau kalah dengan Ibu PLT ya. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah bait pantun. Kalau menjawab Ibu Kapus tadi cakap ya, cantik. Kalau saya apa? Bukan ganteng yang cocok. Nah, ya terserah lah. Yang jelas kan saya ganteng dan tampan. Kata orang, ya pergi ke Bogor, jangan lupa membeli talas. Talas disimpan dalam sebuah cawan. BIMTEK dilaksanakan untuk pemilu yang berkualitas demi melahirkan para pemimpin dan negarawan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara PHPU tahun 2024 bagi pengurus, anggota, dan pemangku adat yang tergabung dalam Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia atau Lemtari secara resmi saya nyatakan dibuka.
Sekian dan terima kasih dari lubuk hati yang amat dalam saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kelemahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.